Kau memurni bentuk emas yang hamba. Kau memurni emas yang hamba. Shalom semuanya. Gimana nih kabar teman-teman selama di rumah aja? Semoga kalian selalu diberkati oleh kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Teman-teman tahu nggak? Di tengah pandemi seperti ini, kasih Tuhan Yesus masih mengalir ke kita semua loh. Untuk itu, aku mau mengajak teman-teman sekalian untuk mengangkat pujian bertemu dalam kasih-Nya sambil bersuka cita. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Saudaraku dan saudariku. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu ya Allah yang masih menyertai kami hingga saat ini. Ya Allah Bapa, sebelum kami memulai kegiatan ibadat kami, kiranya Engkau menyertai kami semua ya Allah Bapa, menyertai dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman sadar gak sih? Kalau selama ini Tuhan Yesus masih menyertai kita. Dia masih menemani kita hingga saat ini. Dan apakah teman-teman sadar kalau Bapa itu sungguh baik kepada kita walaupun kita dipenuhi dengan dosa ini? Mari teman-teman, aku mengajak teman-teman mengangkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih
Bapa itu sungguh baik kepada kita semua. Yesus itu sungguh besar. Kasih karunia-Nya mampu mengubah kita semua, dan kasih-Nya sungguh melimpah kepada kita semua. Berkat yang diberikannya kepada kita semua sangatlah berarti. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur ya Allah Bapa, karena tak ada habis-habisnya kasih-Mu masih memberi kita, kasih-Mu yang masih menyertai kita semua ya Allah Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak Besar setiamu. di sepanjang hidupku. Allah sanggup membantu kita agar kita tidak terlibat di dalam dosa. Yuk teman-teman, aku mau mengajak teman-teman untuk mengangkat lagu pujian. Allah sanggup. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah
dengan hati yang bersungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kini kami berserah ya Allah Bapa. Kami datang kepadamu. Kami berdoa, berharap bahwa Engkau selalu berada di samping kita ya Bapa. Kami mohon ya Allah, dengarlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, firman Allah, kabar sukacita yang menyapa kita pada peribadahan saat ini tertulis dalam Titus 2 ayat 11 sampai ayat 15. Titus 2 ayat 11 sampai ayat 15, saya akan membacakannya bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, remaja HKBP Depok 1, apa yang terbersit di dalam pikiran kita ketika kita membicarakan tentang kasih karunia Allah? Mungkin ada hal yang terbersit, yaitu kasih karunia Allah telah menyelamatkan setiap orang yang percaya dari segala dosa-dosanya. Mungkin ada juga dari kita berpikiran kasih karunia Allah telah menyelamatkan hidupku, hidup kawan-kawanku, dan hidup semua orang yang percaya, yang tadinya akan menerima kematian, tetapi melalui kasih karunia Allah kami beroleh kehidupan yang kekal. Namun saudaraku, melalui firman ini, setidaknya ada dua hal yang dikatakan dalam firman kita. Ternyata tujuan dari kasih karunia Allah bukan hanya untuk menyelamatkan umat manusia, bukan hanya untuk membawa kita kepada kehidupan kekal, tetapi ada dua hal yang sangat menarik dari firman ini. Kalau kita baca di ayat ke-12 dikatakan, ternyata
kasih karunia Allah mendidik kita, mendidik setiap orang yang percaya untuk meninggalkan kejahatan duniawi ini. Itu yang pertama. Mendidik setiap orang yang percaya untuk meninggalkan kejahatan duniawi. Saudaraku, kalau dikatakan mendidik, pasti ada tujuan, pasti ada proses, dan pasti ada evaluasi. Bagaimana di setiap proses pendidikan itu, apa kelemahan, apa kelebihan, dan apa yang akan diperbaiki sehingga boleh menuju tujuan dan sampai dengan waktu yang tepat. Demikian juga kasih karunia dari Allah kepada kita, khususnya bagi kaum remaja. Ternyata tujuan dari kasih karunia yang pertama dikatakan dalam kitab ini adalah untuk mendidik setiap orang yang percaya, termasuk para kaum remaja, untuk meninggalkan kejahatan, untuk meninggalkan keinginan-keinginan dunia ini. Terlebih di masa pada saat ini, di mana kita boleh melihat betapa banyaknya pergaulan remaja masa kini yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sudah sangat berlawanan dengan kehendak dan firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, yang pertama dari firman ini mengajak kita untuk melatih diri melawan keinginan dunia ini. Melatih diri. Kalau dikatakan dengan melatih diri, ada keinginan untuk latihan setiap hari. Hari ini latihannya, hari ini latihannya, dan semakin giat latihan, dan kita boleh menuju tujuan kita tersebut. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana tujuan kasih karunia yang pertama dalam firman ini mengajak seluruh remaja untuk melatih diri meninggalkan keinginan dunia ini. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan remaja pada saat ini. Kalau saya bertanya kepada kalian, para remaja, apa yang sering kalian pegang setiap harinya? Apakah smartphone kalian masing-masing atau Alkitab yang ada di rumah? Atau jangan-jangan gak ada lagi Alkitab di rumah? Karena Alkitab sudah digantikan dengan handphone yang kudus itu. Oleh karena itu yang pertama dikatakan mari kita melatih diri kita melalui firman ini. Melatih diri untuk meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Jangan habiskan waktumu hanya untuk bermain game, hanya untuk bermain sosial media dibandingkan bersekutu dengan Allah. Itu yang pertama. Jangan sampai waktumu lebih banyak bergaul di media sosial, lebih banyak bergaul di handphonemu itu dibandingkan waktumu untuk bergaul dengan Tuhan. Kalau kita ada keinginan untuk melatih diri setiap hari, pasti kita akan boleh meninggalkan keinginan-keinginan dunia itu. Walaupun engkau sudah terbiasa setiap harinya harus bermain game, engkau sudah terbiasa setiap harinya harus mengupload foto, harus mengupload status di IG atau di WhatsAppmu. Tetapi mari latih dirimu, jangan lebih banyak waktumu habis di handphonemu dibanding dengan waktumu kepada Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua dari firman ini,
dikatakan ternyata kasih karunia dari Allah itu membimbing kita agar hidup bijaksana, adil, dan kudus. Membimbing kita agar hidup bijaksana, adil, dan kudus. Kalau dikatakan hidup bijaksana, bagaimana sih orang-orang yang bijaksana itu? Kalau dikatakan harus hidup bijaksana, mungkin yang ada dalam pikiran kalian adalah Raja Salomo. Dialah raja yang paling terkenal di dalam kebijaksanaannya, di dalam Alkitab kita. Demikian juga dengan kita. Melalui kasih karunia Allah mengajak kita agar hidup bijaksana. Bijaksana memakai waktu, bijaksana mempergunakan kata-kata dalam pergaulan sehari-harimu, bijaksana memilih teman, dan bijaksana memilih pakaian apa yang harus saya pakai ke rumah Tuhan. Karena ini boleh menjadi persoalan. Banyak remaja-remaja pada zaman ini pergi ke gereja, bersekutu ke rumah Tuhan, namun pakaiannya tidak untuk pakaian beribadah. Karena dia melihat di sosial media anak-anak zaman now memakai seperti ini, itu juga yang dipakainya ke rumah Tuhan. No, hiduplah di dalam kebijaksanaan. Bijaksana memakai waktumu, bijaksana memakai hubunganmu di dalam persekutuan, dan bijaksana memakai pakaian. Kemudian dikatakan lagi kita harus adil dan kudus. Ya, inilah dia tujuan dari kasih karunia Allah itu. Kasih karunia Allah menguduskan saudara-saudari, menguduskan hidupku dan hidupmu dan hidup setiap orang yang percaya. Karena sejak lahir, setiap manusia itu sudah berdosa dan bercacat melalui dosa asali yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena itu, ketika kalian menerima baptisan di gereja, di situ jugalah manusia di dalam keberdosaanmu dimatikan dan manusia di dalam kekudusanmu dibangkitkan. Ketika namamu sudah dibacakan dan sudah diserahkan ke dalam kerajaan sorga, pada saat itu juga manusia lama di dalam keberdosaan harus kau matikan dan manusia baru di dalam kekudusan itulah yang dibangkitkan. Oleh karena itu, mari jangan nodai lagi kekudusan hidupmu, jangan nodai lagi kekudusan yang telah diberikan Allah kepadamu dengan melakukan keinginan-keinginan dunia ini. Dengan melakukan segala kejahatan dan dosa. Tetapi jagalah kekudusanmu itu. Rawatlah kekudusanmu itu. Agar ketika nantinya Yesus datang untuk kedua kalinya, Yesus menjumpai kita dengan tidak bercacat sama sekali. Kalau kita baca di ayat yang ke-13, dikatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini artinya ketika nantinya akan tiba Yesus datang untuk kedua kalinya. Dia melihat kita tidak bercacat, tetapi dia melihat kita sebagai orang-orang yang percaya, yang senantiasa menjaga kekudusan hidupnya. Adik-adik remaja, tema besar ibadah kita yaitu transformer. Bagaimana dengan tema ini mengajak kalian para remaja untuk merubah pola hidup kalian. Transformer harus ada yang diubah.
Dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Itu jugalah yang dikatakan oleh firman ini bagi kalian. Agar seluruh remaja boleh mengubah kebiasaan-kebiasaan lama di dalam keberdosaan. Kalau selama ini kau lebih mengunggulkan, lebih melakukan keinginan-keinginan duniawi, tetapi melalui firman ini, melalui tema kita transformer, berubahlah ke arah yang lebih baik. Tinggalkan kebiasaan lamamu, tinggalkan kebiasaan buruk itu, dan mari datang menuju kehidupan baru. Datanglah menuju kebiasaan baru di dalam kekudusan. Karena ketika engkau sudah merubah pola hidupmu yang buruk itu, ketahuilah, masa depan yang cerah sudah menantimu di kemudian hari. Ingatlah, ketika hidupmu sudah sesuai dengan kehendak Allah, ketika engkau lebih mengunggulkan kehendak Allah dalam hidupmu, maka masa depan yang cerah, cita-citamu sekarang ini akan boleh terwujud dan akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tunggu sebentar. Oke. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah yang telah memberikan firman-Mu bagi kami, khususnya bagi anak-anakmu remaja HKBP Depok 1. Engkau mengajarkan kami tujuan dari kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kami dari kematian dan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal di kerajaan-Mu. Dan melalui firman-Mu mengajak kami agar kasih karunia itu jugalah yang mendidik kami, melatih diri kami, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi ini, meninggalkan segala hal yang buruk di dalam kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu juga mengajak kami agar kami boleh hidup bijaksana dan boleh menjaga kekudusan yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Allah, berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari dan membimbing kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah, anak-anak terang Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh meninggalkan kebiasaan lama, kebiasaan buruk kami di dalam dunia ini, dan kami boleh menuju ke kebiasaan baru yang menjaga kekudusan hidup, yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memberkati anak-anak-Mu ini dalam setiap aktivitas dan studi mereka ya Allah. Engkau tahu di masa pandemi ini kami boleh bertemu secara tatap muka dengan para guru-gurunya. Oleh karena itu, sistem pengajaran jarak jauh membuat anak-anak-Mu sedikit terbengkalai dan kurang memahami pelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru mereka. Tetapi kami yakin dengan pertolongan-Mu, Engkau akan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada setiap anak-anak-Mu, para pelajar, agar melalui itu mereka beroleh pengertian, mereka beroleh pengetahuan untuk mengerti setiap pelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru mereka. Berkati juga orang tua kami ya Allah di dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan dan sukacita di setiap keluarga. Ampunkan kami dari segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita diajak oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengubah hidup kita.
mengajar kita. Kalau kita sedang bingung, Bapa mau membantu hidup kita. Bapa juga mau kita untuk mengubah hidup kita yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita satukan hati kita dan mengangkat lagu pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita menyanyikannya dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom untuk kita semua. Shalom remaja, sebelumnya mari kita apresiasi pelayan kita hari ini. Pembicara, Abang Pendeta Paulus Simamora, Worship Leader, Nasyaria Siburian, Song Leader, Hana Siburian dan Jessica Nababan, Keyboardist Abigail Simamora, Gitaris Antalia Ritonang dan Javier Sinaga, Kajonis Gilang Silitonga, Doa Syafaat Berliana Malau, dan pengumuman saya sendiri Angel Syanipar. Pengumuman untuk Kebaktian Remaja Sabtu 17 Oktober 2020 dengan tema Transformers adalah yang pertama, bagi teman-teman remaja yang memiliki kerinduan melayani dalam bermusik dan bernyanyi, boleh menghubungi kami melalui Instagram atau kontak person yang tertera di description box. Yang kedua, kami juga memberi ruang bagi teman-teman remaja untuk berkarya dalam bentuk artikel, gambar, maupun cover lagu untuk menjadi konten dalam kegiatan remaja HKBP Depok 1. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram remaja di @rhkbpd1 agar tidak ketinggalan info kegiatan remaja selanjutnya. Sekian pengumuman hari ini, Shalom. Dan dalam kegiatan remaja lagu untuk menjadi konten memberi ruang bagi teman-teman remaja di @rhkb untuk follow Instagram remaja. Teman-teman juga jangan lupa untuk kegiatan remaja selanjutnya. Tidak ketinggalan info kegiatan PPD1 agar Shalom. Sekian pengumuman hari ini, memberi ruang bagi teman-teman remaja lagu untuk menjadi konten dalam kegiatan remaja. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram remaja BPD1 agar tidak ketinggalan info kegiatan remaja selanjutnya. Di @rhkb dalam kegiatan remaja lagu untuk menjadi konten memberi ruang bagi teman-teman remaja. Sekian pengumuman hari ini, Shalom.
Kamera standby, roll action.